Yang pertama, menu laporan. Di dalam menu laporan ini kita bisa melihat yang pertama laporan jurnal transaksi. Jurnal transaksi ini akan menampilkan semua transaksi yang sudah kita input baik di penerimaan maupun di pengeluaran. Jadi semua yang diinput akan ditampilkan di sini. Contoh di sini total ada 1928 transaksi. Nah, semuanya akan ditampilkan di sini. Laporan jurnal ini juga bisa kita filter kalau misalnya kita mencari transaksi tertentu, baik difilter berdasarkan nama konsumen, misalnya kita mau mencari atas nama Lukman. Nah, berarti hanya transaksi yang dengan konsumen Lukman aja yang akan ditampilkan. Total ada 8 transaksi. Nah, seperti itu. Kita nanti bisa edit atau yang lain-lain. Kemudian laporan yang kedua, saya ke laporan keuangan dulu. Jadi laporan keuangan ini akan menghasilkan neraca, laba rugi, buku besar, dan seterusnya. Kita ke neraca dulu misalnya. Periode laporan bisa kita atur kapanpun itu. Defaultnya adalah dari mulai kapan diinput, jadi pertama kali tanggal diinput sampai kapan terakhir atau tanggal terakhir diinput. Defaultnya seperti itu. Langsung aja kita lihat seperti apa laporan neraca. Nah, ini contohnya hasil dari laporan neraca. Kalau neraca ini merupakan konsolidasi, jadi semua proyek yang ada atau yang sedang dikerjakan oleh perusahaan kita akan ditampilkan dalam satu laporan neraca ini. Tidak bisa per proyek kalau neraca. Karena biasanya neraca itu kan terkait sama rekening ya, rekening bank kita itu. Jadi contohnya seperti ini total aset lancar 11 miliar sekian, total aset tetap 399 juta sekian, jadi total aset 12 miliar 346 juta sekian. Kemudian total kewajiban seperti ini akan ditampilkan semuanya 8 miliar sekian, ekuitas 3 miliar sekian, jadi kalau di total 12 miliar sekian. Nah, balance ya itu. Kemudian kita lihat laporan laba rugi. Nah, kalau laporan laba rugi bisa ada pilihan mau kita melihat laporan laba rugi dari semua proyek atau konsolidasi perusahaan, atau kita hanya pengen tahu per project gitu, misalnya per perumahan. Misalnya ini Green Anggrek. Periode laporan sama ya seperti tadi, bisa kita atur atau mau defaultnya seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi kalau laporan laba rugi itu misalnya mulai dari pendapatan, penjualan rumah, penjualan kafling, nah totalnya sekian. Kemudian HPP. HPP itu prinsipnya kan perumahan ada dua. HPP tanah dan infrastruktur sama HPP rumah dan bangunan. Tanah dan infrastruktur seperti ini. Nah, ini misalnya total sekian. HPP rumah dan bangunan total sekian. Berarti laba rugi kotor atau laba rugi operasional kira-kira sekian. Kemudian masih dikurangi lagi biaya umum dan administrasi sekian, jadi laba rugi bersihnya sekian. Kalau misalnya ada pendapatan lain atau biaya lain, maka akan dimunculkan juga. Nah, kurang lebih seperti itu. Laporan yang lainnya adalah laporan buku besar. Ini untuk melihat per akun tertentu ya. Misalnya kita lihat ini deh misalnya. Nah, ini semua transaksi yang ada di atau melibatkan bank BSI akan ditampilkan di sini. Mulai dari, nah ini bisa kita cetak juga. Nah, ini contoh, ini total ada 1.600-an transaksi khusus untuk akun Bank Syariah Indonesia. Nah, jadi ini juga bisa kita gunakan untuk misalnya semacam audit atau saling mengecek dengan rekening koran. Jadi tinggal di print nanti rekening korannya dicocokkan dengan ini transaksinya untuk ini aja, ini yang masuk, ini yang keluar, ini saldonya seperti ini gitu. Oke. Kemudian ini sebetulnya yang unik atau istimewa dari aplikasi ini. Kalau laporan keuangan itu bicaranya adalah global, sementara laporan rumah dan kafling ini bicaranya detail per rumah, per unit rumah. Jadi seperti kita tahu, kita sebagai developer itu kan sering sekali ya ada sebuah unit rumah atau ada beberapa unit rumah yang sebetulnya itu unitnya sama, tipe rumahnya sama, luas bangunannya sama, tapi ketika dikerjakan oleh dua pihak yang berbeda, entah dua tukang yang berbeda atau dua kontraktor yang berbeda, itu ternyata bisa realisasinya yang satu biayanya lebih besar daripada yang lain.
Nah, itu macam-macam tuh sebabnya tuh. Bisa jadi karena mungkin yang satu tukangnya kurang terampil, yang satu materialnya lebih boros, yang satu ada pekerjaan tambah kurang, ada bongkaran, dan sebagainya. Nah, ini kita bisa cek di sini. Contoh, kalau mau lihat rincian realisasi biaya pembangunan rumah, misalnya di sini. Ini kita pilih dulu couplingnya, misalnya. Nah, ini kebetulan untuk proyek Green Anggrek dengan nomor coupling C06, nama konsumennya Ibu Sakura, luas tanahnya 91, luas bangunan 46, progres saat ini di lapangan 70%. Nah, ini akan menampilkan semuanya. RAB-nya 160 juta sekian, ini untuk total upah dan material yang di RAB. Nah, kemudian realisasinya itu total sampai dengan saat ini ketika di lapangan progresnya 70% ternyata sudah 130.576.000 sekian atau sekitar 83%. Nah, ini tinggal nanti bisa kita bandingkan. Kira-kira progres fisik 70%, tapi total biaya yang keluar sudah 83%. Nah, itu gimana tuh? Apakah itu sudah over atau tidak? Nah, gitu. Nah, kalau di breakdown lagi, ini upah tukangnya yang di RAB adalah 44 juta, sementara di RAB total materialnya adalah 116 juta. Nah, realisasinya sampai dengan saat ini untuk tukang itu sudah kita bayarkan 33 juta sekian, atau 76% dari total tukangnya RAB. Sementara untuk material, totalnya sampai dengan saat ini sudah 100 juta sekian, atau 86%. Nah, dari total material RAB atau sekitar 116 juta. Rinciannya adalah seperti ini. Jadi semua yang sudah kita beli, material-materialnya itu akan ditampilkan di sini. Jadi ini total ada 108 material yang sudah kita beli. Besi, misalnya besi 10 total sudah 50 batang, 4.560 sekian. Kemudian misalnya semen misalnya. Semen, nah ini. Semen total sudah 70 sak. 4.600 sekian, sementara semen yang lainnya ini, nah gitu. Ini total ada 108 material. Ini adalah rincian pembelanjaan material. Sementara rincian pembayaran tukang adalah ini, total 7 transaksi. Oh, jadi total tukang senilai yang sudah kita bayarkan sejauh ini 33.410.000. Rinciannya adalah ini, tanggal sekian, keterangan pembayaran upah pertama, nominalnya sekian, nama pemborongnya siapa itu. Ini kalau kita misalnya pakai kontraktor, kalau kontraktor kan berarti dia sudah upah plus tukang ya, kita nggak ada lagi belanja material sendiri. Berarti nanti akan muncul di sini, muncul kontraktor atau pemborong di sini. Nah, itu adalah laporan-laporan yang bisa kita hasilkan dari menu laporan di aplikasi keuangan developer property. Jadi kita nggak perlu lagi repot-repot ngerekap, detilin satu persatu dari seluruh transaksi, semuanya sudah bisa otomatis kita tampilkan di sini. Nah, kita lanjutkan ke menu selanjutnya.